Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya ini pas lembur maning kembali lagi ke laptop. Ini ngomong goleki korekku hilang, teman. Korekku hilang wis. Lalu mulai korek. Mereka berdua lagi ngapain itu? Korek gue hilang kemana ya? Udah pantau lapangan. Pantau lapangan mau jauh loh maju situ. Kenapa Bu? WA aja Bu. Jalur senyap. Kopine ono, koreke ora ono, rokoke ono teman-teman. Itu koreke ora ono, masyaallah. Larang temen korek ya. Aku nggak akan ngerokok di sini teman-teman, karena di sini kalau ngerokok tuh mabuk, bau. Ya nggak boleh merokok di dalam kamar karena menyebabkan bau. Mau aku boleh korek susahnya kemana ya korek, padahal perasaan baru tadi loh iso hilang korek, masya Allah. Lengah sedikit korek itu mahal teman. Wah lampu ini urip sih teman. Nah lampu ini urip dia hitam dop baru. Sambil cerita-cerita ya teman-teman, aku dikirimin konco-konco ini luar biasa ya. Lewatnya jalur senyap ternyata mereka teman-teman. Di balik layar, di balik keluh kesah mereka itu, ternyata mereka mengatur siasat untuk berperang. Berperang maksudnya berperang itu memenuhi prestasi. Diam-diam itu kadang orang itu bertanya itu bukan dia tidak tahu, cuma hanya sekedar ya bisa mempererat silaturahmi, iseng-iseng berhadiah, ya kan. Jadi warna-warna kita itu nggak bisa mengklaim bahwa orang yang bertanya itu dia itu tidak tahu, tidak. Kadang orang hanya sekedar sharing seperti itu. Namun koreknya sudah ketemu ini kan, rokokan aku Belandi. Aku nggak bisa ngerokok di sini teman-teman karena bau. Tapi sebelum konten dulu lah ya, konten dulu. Nah anggota dua haram itu residivis teman-teman. Residivis Sherlock wes. Piye ya, aku ngeleng gini. Ya namanya duda-duda, ya seperti itulah kalau di situ teman-teman. Khusus mereka berdua, bukan yang lain ya. cek lokasi menurut dulu. Wah, mesti teman-teman yang nonton juga udah paham lah mereka. Nah, kayak aku guys, orang mampu teman-teman, nggak mampu untuk seperti itu. Terus tadi juga banyak ya yang dipostingan di grup itu pada ya aku bilang sih nggak pamer ya teman-teman. Itu sebuah pencapaian yang memang grup itu, saya bikin grup WhatsApp itu kan untuk khusus teman-teman yang memang udah gabung di komunitas. Ya, sebenarnya teman-teman yang di grup ini itu saya lihat, saya pantau terus ya. Memang saya jarang aktif dalam artian komen menjawab itu jarang. Kenapa? Saya pengen teman-teman saya ini apa ya ibaratnya, jadi mereka nyimak konten saya ya kan, tentang rawatan burung, tentang apapun itu yang memang ada sisi positifnya yang bisa diambil, itu memang tak suruh, ibaratnya saya memaksa mereka itu untuk menerapkan. Jadi apa yang saya bagikan semoga itu bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan teman-teman juga bisa membagikan ke teman-teman yang lain seperti itu. Itu harapan saya. Karena gini teman-teman, kalau kita
membagikan uang ya itu hanya habis dimakan. Tapi kalau kita membagikan ilmu pengalaman, mungkin itu bisa untuk mereka mencari makan lah, ibaratnya kata-katanya itu seperti itulah menurutku ya teman-teman ya. Jadi bukan bermaksud saya merendahkan, enggak, kita ambil sisi positifnya aja. Apa yang saya bagikan ini, harapan saya itu agar ataupun supaya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya walaupun cuma sekedar celotehan omong kosong seperti inilah ibaratnya ya. Tapi ya semoga ada sisi positifnya yang bisa diambil ya kan. Jadi seenggaknya kita dapat berkahnya, kabar baiknya ya kan. Semoga teman-teman yang di sana itu ya sehat-sehat, sukses dalam merawat burung, dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa ada halangan suatu apapun, dan apabila memang ada halangan suatu apapun bisa teratasi seperti itu, konco-konco. Nah, berhubung ada yang bertanya tadi, banyak pertanyaan tentang masalah jangkrik extra fooding itu bagus jangkrik alam atau jangkrik apa ya? Jangkrik madu, jangkrik kalung ya kan, banyak macam jangkrik. Di konten saya sebelumnya, di konten-konten lama saya itu udah ada. Itu yang utama itu kalau saya merekomendasikan jangkrik madu yang cenderung berwarna agak kekuningan ya. Yang kedua jangkrik alam, dia cenderung ke coklatan. Yang ketiga itu jangkrik kalung, itu tekstur jangkrik kalung itu paling keras ya. Karena kalau memang tidak ada alternatif lain ya apa boleh buat, berikanlah itu. Kalau ngantuk-ngantuk teman-teman, semalam aku juga mau konten nggak jadi karena udah kelelahan, jadi rebahan begini tahu tiduran sampai pagi. Jadi seperti itu teman-teman. Yang utama itu jangkrik madu, yang kedua itu jangkrik bisa dibilang jangkrik alam ya, cenderung warnanya kecoklatan ya, bukan kuning ya. Kalau jangkrik madu kan agak kuningan lah, pasti teman-teman bisa membedakan. Kuningnya itu agak-agak bisa dibilang agak mengkilat. Nah kalau yang jangkrik alam itu kalau saya bilang itu agak kecoklatan seperti tanah. Terus yang terakhir itu jangkrik kalung, yang lehernya itu ada kalungnya kuning. Cenderung postur tubuh itu berwarna hitam mengkilat. Itulah macam-macam jangkrik ya. Jadi kalau ngomongin bagus ya dari awal yang saya sebutkan itu bagus, jangkrik madu, jangkrik alam, yang kedua, yang ketiga itu jangkrik kalung seperti itu. Nah, apakah boleh rawatan pekerja diberikan oleh jangkrik alam ataupun diberikan jangkrik alam? Boleh saja kalau memang nggak ada extra fooding lain ya apa boleh buat kan teman-teman, kan seperti itu. Ya, jelas ada apa ya, sesuatu extra fooding yang memang lebih baik dari itu ya pakailah yang lebih baik, tapi kalau memang tidak ada alternatif lain ya apa boleh buat itu yang kita berikan. Dan juga rawatan pekerja ini kan banyak antusiasnya ya, karena lebih cenderung gampang, simple ya. Kalau nggak jalan itu ya kebangetan, karena rawatan pekerja ini saya bilang rawatan termudah ya, termudah sekali. Kenapa? Sesimpel itu ya kan, hanya bermodalkan kita lebih ke extra fooding dan durasi mandi ya. Jadi nggak simple rawatannya, kita beracu ke extra fooding. Tapi kalau rawatan mandi jemur ataupun rawatan hiper kan memang kita lebih ke rawatan lah, yang diutamakan itu rawatan. Tapi kalau rawatan pekerja kan memang yang kita push terus itu extra fooding, yaitu jangkrik. Tapi tetap semua untuk rawatan burung khususnya ya teman-teman, semua burung lomba itu pasti diawali dengan penjemuran seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba teman-teman dapat burung baru terus langsung dirawat pakai rawatan pekerja kok nggak jalan ya itu memang prosesnya lebih lama, karena apa, dia tidak dirawat sistem mandi jemur dulu ataupun penjemuran sampai badannya singset seperti itu. Dan juga ada juga burung yang mungkin dari teman-teman beli burung baru pakai rawatan pekerja, dia udah jamtrok tapi nggak bongkar isian, nah itu kembali lagi karena dia tidak melewati masa rawatan jemur
mandi jemur ya. 2 rawatan itu tidak melewati langsung ke rawatan pekerja. Itu pun bisa sangat mempengaruhi. Jadi banyak pengaruhnya ya. Step by stepnya itu udah tak sebutkan untuk teman-teman semua. Sebenarnya kalau teman-teman ini yang beneran bingung ya, makanya jangan lupa nonton secara full ataupun paling enggak subscribe channel saya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi maksud saya apa? Jadi semuanya saya live streaming ya, silahkan ikut nyimak, ikut gabung walaupun ya dengan background apa adanya seperti ini ya, memanglah itulah saya. Jadi tidak harus seperti studio memamerkan ataupun memajang piala-piala trofi-trofi itu. Kalau untuk saya pribadi saya tidak membutuhkan itu. Karena apa? Yang saya bagikan itu pengalaman dan ilmu, bukan sekedar pajangan belaka. Kalau hanya pajangan itu banyak dijual dan bisa dibeli. Tapi kalau pengalaman ilmu itu nggak ada yang dijual belikan. Kadang juga orang belajar pun ya belum tentu si guru itu ataupun dosennya ataupun gurunya itu memberikan ilmu secara real, secara detail, ya kan. Apalagi istilahnya yang hanya ya yang prestasi burungnya itu tok. Jadi apa sih yang kita banggakan selama hidup kayak gitu? Kalau hanya kita punya burung satu itu tok, ya kan? Atau 2, ya itu tok yang juara. Beli lagi nggak karena apa namanya nggak juara ya nggak dikontenin seperti itu. Kalau saya real, bukan saya membaguskan diri saya, tapi apa yang saya lakukan ketika merawat burung ya itu ya saya bikin konten. Mau dia mau jalan lapangan kayak mau enggak kayak, ya kan, ya jelas saya memberikan sesuatu apa ya pengalaman untuk teman-teman. Jadi enggak semua saya pengennya yang beda. Maksudnya beda itu walaupun saya kontennya itu konten edukasi seputar rawatan burung ya, tapi dalam artian tanda kutip tapi ini namanya kita ngerawat burung itu ataupun membagikan apa ya pengalaman tentang rawatan burung itu jangan yang bagusnya tok. Kalau yang bagusnya tok itu udah umum, jangan yang prestasinya tok itu udah umum. Ya sebenarnya kalau yang seharusnya dibagikan itu permasalahannya, karena banyak teman-teman ini yang memang belum paham dan banyak yang trouble. Tapi kalau prestasi itu banyak lah yang prestasi dan mungkin banyak istilah instan, bisa beli jadi walaupun nantinya bejat atau merusak atau bodol, ya kan. Tapi kalau udah rusak seperti itu ya kan mumet jual lagi kan seperti itu. Tapi saya pengen sesuatu yang beda ya, kita ibaratnya itu memungut sampah menjual berlian kan seperti itu. Yang burung dianggap sampah ya kan, dia nggak bisa dilombakan. Saya senangnya seperti itu, jadi sesuatu yang menantang kayak gitu ya, walaupun kadang bikin pusing ya karena memang nggak paham. Tapi sebenarnya kalau kalian ngerawat burung itu jangan fokus, dalam artian fokus tuh kamu harus juara, kamu harus bisa. Itu nggak akan semulus cerita-cerita mentor-mentor istilahnya yang megang burung prestasi. Belum tentu yang megang burung prestasi itu kalau dikasih burung rusak dia bisa membenerin. Bahkan kalaupun bisa itu kan juga butuh waktu. Gak banyak ya, banyak lah ya teman-teman yang istilahnya pemain itu yang burungnya bagus-bagus ketika diberi cobaan burungnya rusak itu banyak yang dikeluarkan ataupun dijual seperti itu. Kalau saya malah senang yang burung rusak. Kenapa? Karena sesuatu yang menantang ataupun pengalaman baru. Jadi kalau saya bisa benerin ini burung yang dikatakan burung sampah ini bisa jadi nilai pundi-pundi rupiah untuk teman-teman, ya kan? Maksudnya untuk teman-teman itu apa? Pengalamannya seperti itu. Jadi istilahnya teman-teman yang memang mohon maaf ekonominya mungkin sama kayak saya ya, mungkin di bawah UMR seperti saya ini yang nggak tentu gajinya, bisa membeli burung-burung murah ya kan, dipoles dengan nonton konten saya ataupun konten kreator lain ya kan,
menjadikan burung yang bermasalah menjadi burung yang mewah. Itulah harapan saya itu seperti itu. Bisa dijual, ada kelebihnya untuk keluarga, ya untuk kebutuhan rumah seperti itu. Jangan sampai malah kalian itu beli burung mahal ya, itu malah grogoti. Ya kan udah beli burung mahal-mahal, burung prestasi, dikandang sekali, dua kali, tiga kali juara, pasca mabung bodol, alhasil nggak kepakai, rugi. Nah, saya antisipasinya seperti itu. Jangan sampai teman-teman ini kecewa, ya kecewa bukan karena saya aja, mungkin kecewa beli burung mahal-mahal nggak jalan lapangan seperti itu. Jelas ya teman-teman. Nah terus kembali lagi, nah terus intinya itu prosesnya seperti ini teman-teman. Kita punya burung nih beli baru. Anggaplah setiap beli burung baru ini kita beli dengan murah ataupun anggaplah kita beli burung baru ini, anggap burung ini walaupun eksprestasi kita anggaplah burung bahan, ini burung prestasi pun kita anggap burung bahan. Kenapa saya sarankan seperti itu? Ya, ketika kalian membeli burung di tempat si A yang notabene cuacanya panas, sedangkan tempat kalian ini tempat pembeli ini cuacanya dingin, itu nggak bakalan sinkron rawatannya, nggak bakalan sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang namanya penjual itu ya nggak semuanya jujur ya, itu ya nggak memungkiri lah, nggak semuanya jujur. Kadang ini burung contohnya saya punya burung prestasi dengan rawatan mandi jemur, pemberian extra fooding itu di jam 10 ataupun jam 11-an, dengan rawatan jemur, mandi jemur kenceng, baru diberikan extra fooding di jam 10 ataupun jam 11-an, dan sore harinya itu juga mandi lagi, itu enggak dijemur, cuma diangin-angin, diberikan jangkrik, ya kan, hariannya 33, terus tak jual. Karena ini burung itu melalang buana, umpamanya udah prestasi kemana-mana, tak jual lah ke si B. Dengan saya menceritakan ini rawatannya mandi jemur, hariannya 33, mandinya pagi dan sore. Nah ini udah jujur, betul, tapi ada yang ditutupi. Kapan waktu pemberian jangkriknya? Pasti kebanyakan orang itu nggak menjual burung itu nggak sedetail itu. Ya, karena apa? Ya kemungkinan juga lupa ataupun disengaja seperti itu. Ya kan? Banyak seperti itu. Makanya kalau bisa, kalau kalian beli burung ya, tanya detail. Ini hariannya itu jangkriknya berapa, mandinya berapa kali, terus pemberian extra fooding itu di jam berapa ataupun sesudah mandi ataupun sebelum mandi. Jadi kita harus detail teman-teman, seperti itu. Dan si penjual pun kalau memang dia menjual secara jujur ya, secara istilahnya niatnya itu ya benar-benar ikhlas, pasti mereka menjelaskan. Adapun kalau memang nggak jalan nantinya, pasti mereka membantu mengarahkan. Seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar jual kucing dalam karung seperti itu. Wong kadang contoh lah, saya punya burung bagus ya kan, sering prestasi kemana-mana, tak jual, udah tak kasih tahu rawatannya, tak kasih tahu waktu-waktu kapan dia dimandikan, jam berapa, pemberian extra fooding berapa, di jam berapa, hariannya penempatannya di mana, ya kan, dengan sirkulasi udara yang seperti apa. Itu pun kadang di tempat baru nggak jalan seperti itu. Tapi kan kita udah berusaha menjelaskan walaupun by phone, Mas ini seperti ini rawatannya, coba nanti sharing ya kan, nanti di video kalau digantang apa kendalanya, nanti saya bantu kasih saran dan masukan. Jadi ketika kita membeli burung ya, itu secara enak, walaupun si burung itu nggak jalan, tapi si penjual ini mau membimbing ataupun menyarankan. Jadi si pembeli ini nggak ada rasa kecewa. Seperti itu, konco-konco.
Jadi banyak manfaatnya sebenarnya. Cuman kan ya kadang ada yang memang memandang sebelah mata dalam artian ya bodoh amat emang gue pikirin seperti itu, tapi ya biarlah saya hanya bisa memberi masukan dan arahan untuk teman-teman semua. Gas ya teman-teman, ini jadi aku pengen ngopi ngerokokan teman-teman ning jopo, cuman ning jopo ki rame, aku ndak enak konten ya kan, rame dengan maksudnya rame itu pada telepon keluarga seperti itu, ndak enak mau konten takutnya ganggu ya. Nanti dilanjut lagi di next video. Tetap tonton terus Vlog True Project. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya teman-teman. Agar apa? Agar kalau saya live streaming, kalau memang teman-teman pengen tanya jawab langsung, ikut live streaming dan ada notifikasinya di HP kalian ya. Dan juga jangan lupa silahkan kalau mau gabung di komunitas YouTube, nanti tak masukin ke grup WhatsApp. Dan yang udah gabung saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya, sudah berbagi ke teman-teman yang mungkin baru gabung, kita nambah saudara ya, mempererat silaturahmi. Oke, semoga bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.